Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum tentang kelas reptil. Sebelum kita masuk tentang pembahasan tentang morfologi reptil, ada baiknya kita mengenali dulu apa itu reptil. Nah, menurut Campbell, reptil adalah hewan vertebrata dengan kulit kering. Reptil kadang-kadang diberi nama dengan sebutan hewan berdarah dingin atau poikiloterm karena mereka menggunakan metabolisme secara luas untuk mengontrol suhu tubuh. Akan tetapi, reptil mengatur suhu tubuhnya sesuai dengan adaptasi pelaku. Nah, ciri-ciri khas dari reptil sendiri adalah poikilotermik, bersisik, memiliki ruang jantung 4, tetapi belum mempunyai sekat. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kura-kura. Kura-kura memiliki nama ilmiah Sibendrochyla carassicolis, atau disebut dengan kura-kura air tawar. Kura-kura air tawar ini memiliki skeleton yang bermodifikasi menjadi carapax dan plastron. Rahang tidak bergigi tetapi berzat tanduk. Tubuhnya melebar, anus merupakan celah yang melintang. Lapisan kulit luar tipis dan tersusun atas keping-kepingan atau lanula. Kura-kura air tawar memiliki cangkang yang keras. Cara membedakan kura-kura jantan dan kura-kura betina yaitu dengan cara melihat perbedaan morfologinya. Pada kura-kura jantan, bagian bawah plastronnya mencekung dekat anal yang berfungsi untuk menimbun saat perkawinan. Sedangkan kura-kura betina dia memiliki cangkang yang datar. Sedangkan kura-kura betina datar agar mudah bertumpu pada saat perkawinan. Biasanya ukuran betina lebih besar daripada jantan. Nah, kita masuk tentang morfologinya. Untuk bagian ventral atau bagian plastronnya terdiri dari bagian yang pertama gular dekat kepala, yang bagian kedua humerus, bagian ketiga pectoral, bagian keempat abdomal, bagian kelima femoral, bagian keenam anal. Sedangkan bagian dorsal atau carapax atau bagian atas dari kura-kura tersebut terdiri dari organum visus atau mata, nostril atau lubang hidung, tympanum atau membran telinga, oris atau mata, dan vertebrata yang terletak di tengah carapax si kura-kura tersebut. Dan yang terakhir adalah digiti atau jari-jari si kura-kura tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Yang kedua yaitu ular air. Ular air memiliki nama ilmiah Hypsiscopus plumbea. Nah, ular air ini dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu caput, trunkus, dan caudal. Pada perisai kepala si ular, perisai yang menutup seluruh tubuh, permukaan kepala dan dorsal, lateral, dan ventral. Tiap-tiap perisai mempunyai nama-nama tersendiri sesuai dengan letaknya, seperti halnya pada kadal. Pada umumnya, susunan saling menutup tetapi bersentuhan pada tepi-tepinya. Sebagian dari perisai-perisai itu berpasangan dan bersusun simetris. Nah, sedangkan sisik pada bagian dorsal ular air terdiri dari deretan-deretan yang menutup seluruh permukaan dorsal sampai lateral. Sisik-sisik ini relatif kecil-kecil dengan permukaan halus atau berlunas. Pada umumnya sama besar, tetapi kadang-kadang daerah tengah atau sisik vertebral lebih besar. Untuk mengetahui jumlah sisik dorsal, kita perlu menghitung seluruh, tetapi tidak cukup satu deret pada pertengahan tubuh. Dalam hal sisik vertebral, jelas lebih besar dari sisik lain. Perhitungan itu mengubah sedikit mengikuti huruf V dan nomor tertentu sebagai sudut. Nah, pada sisik bagian ventral merupakan deretan sisik ventral badan. Umumnya sisik ini jauh lebih lebar dari sisik permukaan. Halus atau berlunas dengan tepi posterior rata atau
bertakik. Jumlahnya bervariasi. Nah, sisik pada bagian ekor yang perlu diperhatikan adalah sisik-sisik ventral yang meliputi sisik anal dan sisik subkaudal. Sisik anal terdiri dari sepasang sisik yang menutupi celah kloaka. Sisik subkaudal deretan sisik di sebelah posterior sisik anal. Susunannya dapat satu deret, dapat pula berpasangan atau campuran dengan jumlah bervariasi. Pola warna pada tubuh ular disebabkan oleh kromatofora dan juga oleh adanya pembiasan sinar menjadi warna yang bermacam-macam. Mata ular umumnya tidak berkembang dengan baik, kecuali yang hidup di liang tanah. Mata tidak mempunyai kelopak tetapi tertutup oleh sisik yang transparan. Ular yang mencari makanan di siang hari mempunyai pupil sedang, yang mencari makanan malam pupilnya agak vertikal. Alat pembau ular ini atau alat pembau atau alat cium sangat tajam. Lidah bercabang yang membantu dalam alat pembau atau pencium. Lidah yang dijulur-julurkan dapat menangkap partikel-partikel kecil atau halus terutama pada ujungnya, kemudian diletakkan pada celah-celah kecil yang terdapat pada langit-langit yang memiliki cabang-cabang nervus olfaktorius yang dapat mengenali partikel-partikel tersebut. Ular tidak mempunyai alat pendengaran tetapi menerima getaran-getaran yang berasal dari tanah melalui tulang tengkoraknya. Bagian morfologi ular terdiri dari organum visus, oris, lingua, tympanum, nostril, squama, posterior dan anterior, kaudal, dan caput. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kadal. Kadal memiliki nama ilmiah Mubuya sp. Tubuh kadal dapat dibedakan atas caput atau kepala, trunkus atau badan, kaudal atau ekor. Bagian caput atau kepala berbentuk piramid, moncong tumpul, kelopak mata bawah bersisik, lubang tulang telinga bulat dengan ukuran kurang lebih setengah dari diameter mata si kadal. Sisik-sisik kepala tersusun simetris dan diberi nama sesuai dengan letaknya masing-masing. Nah, bagian trunkus atau bagian badan, sisik ventral berwarna coklat kekuningan, pada leher kadang-kadang berwarna putih kebiruan, sisik lateral dan dorsal coklat kehitaman, kadang-kadang mengkilat. Sisik pada badan tersusun berderet memanjang kurang teratur. Ekor kaudal atau ekor memiliki panjang kurang lebih 11/2 kali panjang dari kepala dan badan. Tungkai depan dan tungkai belakang hampir sama panjang. Masing-masing tungkai berjari 5. Jari-jari panjang pada ujungnya terdapat cakra yang runcing. Pada sisi ventral jari-jari terdapat lamella subdigitalis yang halus. Bagian morfologi kadal terdiri dari oris atau lubang hidung, organum visum atau mulut, femur, digiti atau jari, trunkus atau badan, kaudal atau ekor, caput atau kepala, dan squama atau sisik. Cukup sekianlah hasil dari presentasi tentang kelas reptil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.